Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya, Yayu Ciayu. Ini aku nyambel di rumah Mbak Sita. Aku tadi tuh niatnya mau beli ayam, telur dadar, daun sembuan, sambal hijau, sama telur ceplok Mbak Sita, sama ikan teri. Kita cowok ya, secukupnya. Wok. Nah, pinjem uang ke aku. Katanya mau berobat. Sedih banget ya. Bismillah. Nah, aku baru kelar vaksin. Ini vaksin kedua aku nggak bisa rekam dari awal karena banyak orang banget. Karena harus antri, nggak kayak yang pertama. Aku naik bis mau ke rumah Ama. Alhamdulillah vaksin kedua aku nggak ada efek apa-apa. Sekarang itu ujian. Ini ceritanya aku tuh jagain Ama, gantiin Mbak Sita, wajahku bengkak banget. Ini kebanyakan makan. Nah, sekarang hari ini tuh Ama kurang sehat ya. Jadi beliau itu ngomongnya itu kurang banget kan. Biasanya Ama itu ceria ya, ngomong ini, ngomong itu. Kamu siapa, ini, anak, inu. Hari ini tuh Ama diem, lumayan diem. Soalnya Ama kalau ngomong itu suaranya kecil banget, kayak orang yang mau pilek, tenggorokannya ngomongnya pelan banget itu. Nah, jadi beliau lagi makan bubur. Jadi makan nasi, sayur, lauk di blender, jadi kayak bubur gitu. Soalnya Ama udah nggak punya gigi. Tadi itu setelah divaksin itu kira-kira 10:30-an. Terus setelah itu aku berangkat ke sini. Alhamdulillah aku nggak ada efek apa-apa, cuman agak pegel sedikit banget. Aku sebelum vaksin juga nggak makan ya, karena repot banget. Habis kerja aku langsung berangkat, habis kerja mandi langsung berangkat. Hari ini tuh vaksinnya lumayan rame banget. Oh, Ama makannya habis loh. Ini kuai. Sambelnya godong sembuan mau aku dadar ya. Nah, ini dia, ada sembuan, udang sama telur. Ini minyak bekas goreng cabai ya, serapopo. Oh, hitam sekali. Bumbunya Royco, garam sama gula. Ini aku nyambel di rumah Mbak Sita. Aku tadi tuh niatnya mau beli ayam. Aku tadi disuruh beli merica kan. Sekalian lari beli ayam. Ayamnya tutup, Masya Allah. Gak oleh mangan ayam tenan. Ini tuh uleknya ulek kayu ya. Jadi susah banget buat lembut. Aku tadi itu di sana, di pagar, ngelihat daun sembuan. Jadi aku ambil, terus aku bikin dadar. Sekalian goreng teri. Ini telur dadar daun sembuan yang dikasih udang. Nah, ini telur dadar punya Mbak Sita. Baru ya, yang kemarin baru beli itu. Magicome. Kita coba. Habisin nasi Mbak Sita. Nanti Mbak Sita biar masak lagi. Nah, makanku nasi, timun, ikan teri sama
sambel. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang jam 2:30 lebih ya. Jam 2:45 waktunya makan. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Ini makan ikan teri. Sambel lombok ijo. Kita cowok ya, secukupnya. Wok. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Karena di sini tuh ikan teri banyak banget ya, jadi pakai ikan teri ya. Bismillah. Ya Allah, terinya crunchy banget. Ini teri tuh enak banget ya. Ini teri seger yang ditaruh freezer dari Ilan. Wah. Ya Allah, crunchy banget. Di sini tuh beras putih biasa, pulen banget. Nanti kalau misalnya gambarnya kurang jernih atau apa tuh mohon maaf ya. Soalnya mendung gelap. Daun sembuan didadar sama telur sama udang. Sembuan sini tuh nggak sewangi sembuan Indonesia. Hari ini tuh, wah, aku tuh sedih banget ya. Karena adik aku kan 5 saudara ya. Aku nomor 3. Adik aku yang nomor ini, yang keempat ini, sakit ya. Adikku tuh kerja di kerajinan kayu kayak gitu. Kayak ngalamin kecelakaan kayak gitulah. Kecelakaan kecil. Untung tangannya nggak kepotong ya. Untung cuman retak atau patah itu loh. Sedih banget rasanya. Aku kalau misalkan keluargaku sakit gitu ya, aku tuh ikut ngerasain. Adikku tuh kecelakaan di tangan sebelah sini loh. Dia katanya di pergelangan tangan kayak gini. Selesai kecelakaan itu langsung dibawa pijet sama yang punya perusahaan itu. Sebenarnya itu salah ya. Kan kita nggak tahu ya itu patah atau retak atau apa ya. Kita habiskan nasi Mbak Sita.
Emangnya dikit nasi Masaknya dikit banget ya, karena Mbak Sita itu diet. Makanya dikit. Aduh. Aku tuh gimana ya? Di antara 5 saudaraku, aku tuh paling cinta banget sama adikku yang nomor 4 ini. Nggak tahu kenapa ya. Karena adikku tuh kalem, terus dari kecil itu ibaratnya gimana ya? Beda sama kita itu beda, Bismillah. Ya Allah, subhanallah. Adikku tuh yang nomor 4 itu walaupun nggak pinter, tapi gimana ya, jiwanya itu jiwa tulus, pekerja keras, gak neko-neko. Kalau aku masuk, ya Allah, pengen nangis aku rasanya. Timunnya nggak jadi aku makan. Adikku tuh terjadi kecelakaan kerja itu hari Rebu. Pas Rebu itu tuh dipijet noneng Jambi ke sebuah dukun kayak gitu. Kan kita nggak tahu ya. Ibaratnya tangannya adikku tuh keseleo atau retak atau patah, kan kita nggak ada yang tahu ya. Katanya dipijet no. Terus setelah kecelakaan itu, Rebu, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, sekarang hari Senin. Setiap malam itu nggak iso turu katanya, karena ngilu rasanya. Terus karena wis ditahan-tahan karena sakit itu nggak ngomong ya. Ngomongnya itu baru kemarin, ngomong sama aku itu gini. Mbak, njaluk tulung, nyilih duwe kayak gitu. Pinjem uang ke aku. Katanya mau berobat. Sedih banget ya. Bismillah. Adikku tuh teramat sangat punya tata krama, punya sopan santun. Aduh.
Bahkan adikku sakit itu aku bisa merasakan rasa sakitnya adikku ya. Pas aku dibilangin malam nggak bisa tidur, ngilu, udah berapa hari ini nangis terus kayak gitu. Ya Allah, ya Allah. Subhanallah. Aku tuh asine kudu nangis, tapi aku yo luwe ya apa iki. Aduh. Nasinya tak habisin ya. Kasih tak ya, mohon maaf ya. Nanti setelah ini aku masakin. Tapi kayak misalkan aku jauh kayak gini ya, misalkan keluarga aku sakit ya, ya aku iso opo ibaratnya. Yang paling yang bisa itu ya cepet-cepet segera diobatin. Kayak aku ini paling bisanya yo ndongakno, kalau misalkan butuh bantuan duit yo bisane yo kirim kayak gitu lah ibaratnya lah. Untuk dunia medis ning Taiwan sama di Indonesia tuh jauh banget berbeda. Di sini tuh ada asuransi kesehatan, 2 bulan sekali kita bayar. Itu kalau misalkan kita sakit atau kita ke dokter itu pelayanannya luar biasa, terus bayarnya tuh nggak mahal. Di sini kakekku operasi katarak, cuman 50 NT, kisaran 25.000 rupiah. Di laser itu cuman 50 NT. Wow itu. Kalau di Indonesia operasi katarak mungkin berjuta-juta. Bedanya Taiwan sama Indonesia itu. Tenaga medisnya itu maju banget nih Taiwan. Ya Allah. Ya Allah. Untuk teman-teman semuanya yang ngelihat YouTube aku ini ya minta doanya ya. Semoga adikku yang tangannya retak nih pergelangan tangan ini cepat sembuh kayak gitulah. Insya Allah kalau doanya orang banyak itu cepat diijabah. Amin. Adikku yang kecil yang anak nomor 4 itu bisa dibilang itu bukan anak yang manja, bukan anak yang cengeng. Ibaratnya sakit terus kalau nggak parah itu nggak mungkin ngeluh. Ibaratnya bisa menahan rasa sakit. Itu mungkin saking teramat sakitnya ya. Jadi kayak bisa nggak tahan kayak gitu. Adikku tuh masih kecil ya. Baru kayak lulusan SMA itu 1-2 tahun ini lah. Aku juga lupa. Walaupun adikku tuh nggak pinter, tapi kayak sekolah itu rajin ya, disiplin ya. Kayak
Kan ada orang yang males untuk sekolah ya. Kalau adik aku tuh nggak males, yang nomor 4 ini. Alhamdulillah. Habis ya. Ini timunnya Mbak Sita. Nggak usah dimakan. Nanti dicari. Nasinya tak habisin. Aku tanggung jawab ya. Aku masakin nasi yang baru. Aku tutup. Terus aku nyalain. Mohon maaf kalau misalkan aku makannya kurang menikmati atau kurang bisa menjabarkan isi makanan aku. Walaupun habisnya juga tetap banyak. Tapi gimana ya, perasaan hatiku tuh sedang kacau ya ibaratnya ya. Semoga adikku ya cepat sembuh kayak gitu dah. Aku sedari pagi itu ibaratnya itu wis pokoknya istighfar terus lah. Kayak yang dongo gitu lah ibaratnya lah. Semoga ya keluargaku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala seperti itulah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita itu kalau mau ngapa-ngapain itu ndonga dhisik ya. Mau makan, mau minum, mau kerja, mau apapun itu ndonga dhisik. Selalu positive thinking. Nah, kalau malam waktunya tidur itu tidur, jangan begadang. Kayak adikku tuh salah ya. Adikku tuh siang kerja, malam begadang kayak gitu. Begadangnya sampai malam-malam, sampai jam 12, jam berapa kayak gitu. Sedangkan siang dia harus kerjanya tuh diforsir. Cintailah diri kita sendiri kayak gitu lah. Love yourself kayak gitu. Kalau sakit kayak gini kan semua orang juga ikut merasakan sedih ya. Kayak Pak Mbokku juga pasti ya merasakan sedihnya. Dia sendiri juga merasakan sakit yang teramat sakit, malam gak iso turu. Terus aku di sini juga kepikiran kayak gitu. Ya wis lah. Saya Yayu Cahyo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Nanti aku malah nangis nanti. Bye-bye.